Kita hormati segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, juga hadir tengah-tengah kita, tetamu kita. Ad-da'i ilallah bibana mahbub Al-Habib Abdullah Rifki Al-Ain Darus Mata'anallahu fi tuli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, Allah berikan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolsek yang sangat kita cintai, begitu juga yang lain kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca maulid, mestinya kita langsung maulid. Nah, kebetulan beliau Al-Habib Rifki masih ada acara di Jakarta. Nah, jadi nanti kita seling beliau memberikan mutiara-mutiara ilmunya. Nanti baru kita sambung lagi pembacaan maulid, insya Allah. Pasang telinga, hadirkan kita punya hati yang khusyuk, sehingga kita pulang di tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang akan menghantarkan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat, insya Allah. Kepada ad-da'i ilallah Habib Rifki Al-Idrus, falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan pula kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik juga dari TNI dan Polri-nya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, dipanjangkan umur, diberikan jabatan di dunia ini sebagaimana tambahan amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk orang tua saya, guru kami kita tercinta Al-Habib Zaki Al-Idrus. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, diberkahkan daripada setiap ilmu beliau. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita berkumpul dengan zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasilah dari beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama datuknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Berkhusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadi wa andadana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصفنا وحبانا معارك الأضحى معدد سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah,
berkah daripada acara di pagi hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya menunaikan hutang yang bulan lalu saya tidak hadir. Saya bilang sama Habib Zaki, Habib tolong diganti di tanggal 2 Juni. Saya bilang InsyaAllah mudah-mudahan kasih sehat afiat saya bisa hadir, karena beliau orang tua saya. Tapi saat bulan lalu karena ada perintah dari guru, maka setiap perintah guru kalau kami sebagai murid mengatakan ini adalah perintah langit. Jadi kalau yang diperintah sama guru itu yang lebih wajib kita jalankan. InsyaAllah mudah-mudahan dimaafin sama jamaah insyaAllah. Amin Allahumma amin. Dan Habib Zaki insyaAllah memberikan maaf insyaAllah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Yang pertama, menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ilmu yang dijalankan, setiap ilmu yang diajarkan oleh setiap guru adalah ilmu yang pastinya akan bermanfaat. Ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang insya Allah akan memberikan kita keistiqamahan. Kita dari ujung negara sampai ujung negara. Di Indonesia 1 tambah 1 berapa? Di Brazil 1 tambah 1 berapa? Di Amerika 1 tambah 1 berapa? Di Saudi 1 tambah 1 berapa? Kenapa mereka bisa jawabannya sama? Karena istiqamah dari hasil yang sudah disebutkan. Tinggalnya kita, apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dengan setiap ilmunya, maka disitulah letak keistiqamahan dan disitulah Allah akan memberikan ilmu yang betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi sebagai yang paling baik untuk mengajar para sahabat, para umatnya, sampai detik ini ilmunya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah terkikis oleh masa. Kenapa? Karena keikhlasan ilmu yang disampaikan dan apa yang telah disampaikan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. 40 tahun Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau yang disampaikan adalah ilmunya dengan sikap akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlak, saat itulah setiap orang-orang sebagaimana memiliki rasa cinta yang besar kepada Rasul SAW. Karena akhlak merubah seseorang yang tadinya benci menjadi cinta, yang sudah cinta menjadi tambah cinta. Ini adalah akhlak. Banyak beberapa para alim ulama yang banyak kita dengar kisah nabawiyah yang disampaikan daripada para alim ulama, para guru-guru kita. Sebagaimana saya dengar dari guru kami Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, beliau telah menceritakan kepada kami salah satu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap pagi Nabi kalau keluar dari rumah mau berangkat ke masjid, tiap hari bukan lemparan makanan yang diberikan, melainkan ludahan dari orang-orang kafir saat itu. Nabi keluar lewat ingin jalan ke Ka'bah, dan di saat itu juga di mana orang tua yang sudah tua renta yang beralasan menyapu daripada terasnya datang lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diludahi wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena keluarganya telah memboikot daripada keluarga. Nenek tersebut tidak memiliki keluarga, melainkan keluarganya semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Nabi didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau bisa pagi-pagi jangan pernah lewat situ lagi kalau mau jalan ke Ka'bah. Muter jalan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jika aku harus berpindah jalan, bagaimana hajat orang tua tersebut yang harus meludahi aku setiap paginya? Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi terus melintas setiap hari
Setelah Nabi melintas, bukan makin menjauh jarak Nabi, tapi namun makin mendekat. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, baik kalau engkau tidak menginginkan lewat jalan yang lain, kenapa engkau harus mendekat dengan? Wahai sahabatku, ketahuilah, beliau ini adalah orang yang tua. Apabila beliau melangkahkan kakinya, saat dia melangkah dia terjatuh, tidak bisa meludahi aku. Apa jawabannya? Itu akan menjadi suatu putus asanya seseorang. Aku tidak menginginkan putusnya dari apa yang dia inginkan untukku, katanya. Coba kita bisa kebayang, Nabi Muhammad hatinya terbuat dari apa ya? Rahmat Allah betul-betul ditimpa seluas-luasnya di hati Nabi Muhammad SAW. Sampai datang satu ketika saat Rasulullah SAW satu hari dua hari, ini bukan seminggu. Apa yang didapati oleh Nabi bukan satu minggu, bahkan ini sudah bulanan, dan ini adalah makanan tiap paginya Nabi Muhammad SAW. Datang beberapa hari, satu hari, dua hari, tiga hari setelah sholat subuh, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, tahu tidak bagaimana seorang ibu yang setiap pagi yang selalu merapikan, yang membersihkan halaman depan rumahnya? Nabi nggak pernah membuka aib seseorang. Nabi nggak pernah bilang kepada sahabat, tahu nggak nenek yang biasa meludahi aku? Bisa Nabi bilang seperti itu, tapi Nabi tidak mengucapkannya. Tahu tidak bagaimana kabar seorang tua ibu yang setiap hari membersihkan halaman rumahnya? Ya Rasulullah, engkau yang aku dengar, jika engkau ingin tahu beliau sakit ya Rasulullah, biarkan, itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bangkit dari tempat duduk, lari ke pasar. Begitu sampai di rumahnya, dilihat rumahnya tidak terkunci, kotor keadaan rumahnya. Nabi ambil sapu, Nabi bersihkan. Selesai Nabi bersihkan, Nabi duduk di hadapannya. Setelah duduk, sampai orang tua ini bangkit. Begitu dia terbangun dari tidur melihat Nabi, ya Muhammad, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau ingin membalas dendam denganku? Engkau senang melihat keadaanku? Wahai ibuku. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai ibuku, aku datang ke tempatmu untuk memberikan satu jemukan. Aku mendengar engkau sakit, maka di hari ini aku membawakan makanan untukmu wahai ibu. Maka makanlah, sehingga engkau esok akan sehat kembali, sehingga esok engkau dapat menjalankan rutinitas meludahiku setiap paginya. Sallallahu alaihi Muhammad. Huwa Muhammad. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelembutan hati, apa kata nenek tua tersebut? Ya Muhammad, tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau betul adalah utusan Allah. Berkah kecintaan Nabi, dengan akhlaknya Nabi, orang yang begitu benci berubah menjadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa. Jangankan manusia, yang kita kenal seekor keledai yang ibu saat dia melahirkan anak keledai tersebut dalam keadaan setelah melahirkan mati. Ini anak keledai setiap hari di depan rumah Nabi, duduk di hadapan Nabi, duduk di depan rumah Nabi. Begitu buka pintu Nabi melihat ada seekor keledai, anak keledai. Ini diberikan makan oleh Rasulullah. Tahu yang namanya bayi binatang itu, binatang bayi, giginya itu lunak. Nabi ambil makanannya, Nabi dilembutin dulu sama Nabi. Setelah dia lembut, Nabi berikan makan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ini keledai tiap pagi cuma minta bagaimana disuapin oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, ini Rifki dengar sendiri kisah ini dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau menceritakan cintanya Nabi nggak pandang bulu. Keledai yang nggak punya akal diberikan cinta yang begitu besar daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari setelah wafatnya Nabi SAW, ini keledai bangkit dari tempat duduknya.
Beliau berlari, keledai ini lari masuk ke dalam sumur. Sepakat para alim ulama bahwa keledai ini frustasi karena tidak lagi dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Keledai binatang memiliki cinta yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Pongkol pohon kurma yang telah mati, yang biasa bersandarnya Nabi, saat dimana para sahabat mengatakan, wahai sahabat, kita lihat bagaimana kalau kita ganti sandarannya Nabi SAW dengan yang begitu kokoh. Dibuatlah oleh para sahabat. Saat sandaran itu sudah jadi, saat dimana diletakkan pongkol pohon kurma yang telah mati ini digeser, jarak hanya 10 meter dari Nabi SAW. Masih ada di wilayah Masjid Nabawi. Tapi di saat dimana Nabi mencoba tempat duduk tersebut, saat Nabi mulai mengajar, semua yang hadir mendengar tangisan seorang bayi, anak bayi, yang tangisan tersebut sebagaimana mereka tidak mendapatkan ASI selama berbulan-bulan. Dengan tangisan tersebut menyayat dan melukai hati-hati orang yang mendengar tangisan tersebut. Nabi menghentikan ajarannya. Nabi mencari tangisan siapa itu. Sahabat juga ikut pun mencari. Sampai Nabi dengar di mana tangisan tersebut keluar dari pongkol pohon kurma yang telah mati. Nabi duduk di sampingnya, dirangkul oleh Rasulullah, dibelai oleh Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang ayah yang begitu mencintai anaknya sebagaimana Nabi yang begitu mencintai pongkol pohon kurma. Pongkol pohon kurma cintanya dibalas oleh Rasulullah SAW. Dengan kelembutan Nabi dibelai. Wahai pongkol pohon kurma, apa yang membuatmu menangis? Wahai Rasulullah, dahulu kemarin engkau jasadmu berdampingan denganku, pundakmu bersentuhan dengan jasadku. Namun di saat ini keringatmu tidak lagi menempel kepadaku ya Rasulullah. Engkau memiliki tempat yang begitu baik. Wahai pongkol pohon kurma, apa yang ingin kau jadikan sesuatunya? Apakah ingin aku kau hidupkan kembali? Aku hidupkan kau kembali di dunia ini. Aku tancapkan kau di dunia sehingga buah memanfaat untuk hamba-hamba Allah. Gak dijawab oleh pongkol pohon kurma tersebut. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancap di dalam surganya Allah? Lalu dijawab oleh pongkol pohon kurma, ya Rasulullah, jangan kau tancap aku di dunia ini. Dunia sebentar lagi akan kiamat. Saat itu terpisah, maka aku akan berpisah denganmu ya Rasulullah. Jika engkau tancapkan aku di surga, maka aku akan selalu berdekatan dan selalu memandangmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cinta yang tulus dari setiap makhluk, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kasih sayangnya Nabi betul-betul diterima oleh seluruh alam. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, hatta pongkol pohon kurma mendapatkan rasa cinta yang begitu besar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hati kita, haibal halim? Gimana kita yang hadir di dalam majlis setiap bulannya, yang datang ke acara majlis sana, majlis sini? Wallah, lihat guru kalian, pandang wajah guru kalian sebagaimana kalian memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ikuti akhlak guru kalian, maka begitulah cara Allah menyempurnakan akhlak kalian, berkah dari guru-guru kalian. Jangan pernah jauh dari guru kita. Sebagaimana Nabi SAW, orang yang memandang para alim ulama sama sebagaimana mereka memandangku, kata Rasulullah SAW. Mereka duduk bersama para alim ulama sama sebagaimana mereka duduk bersamaku, kata Rasulullah SAW. Mereka yang mencium tangan ulama sama sebagaimana mereka mencium tanganku, kata Rasulullah SAW. Maka nikmati, pandang dengan belayan, dengan kasih sayang yang ada di mata kita. Pandanglah guru-guru kita. Hari ini kita sudah betul ada di bahtera yang baik. Dunia ini lautan lepas, gak tahu kemana ujungnya. Tapi kita hadir di dalam majlis ini adalah perahu yang jelas, perahu yang sempurna. Maka siapa yang masuk di dalam perahu ini pasti insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Sayang beribu sayang,
Jika mereka yang sudah hadir di dalam majlis ini lalu dia harus keluar dari majlis ini, sama sebagaimana mereka lebih memilih untuk berenang di lautan lepas yang tidak tahu di mana ujungnya. Tapi ini kita tahu nahkodanya jelas, bimbing nahkodanya jelas, dan kita sebagai anak buah kapal yang bisa mensupport dari apa yang telah dilakukan oleh daripada nahkoda kita. Maka beliau sanad keilmuannya Al-Habib Zaki Al-Idrus sampai kepada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, terus lagi sampai kepada guru-gurunya. Mata beliau pernah memandang mata daripada gurunya, gurunya pernah memandang mata daripada gurunya, sampai mata guru-guru mereka dapat memandang Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah keberuntungan ayuhal hadirin, keberuntungan bagi setiap manusia yang duduk di dalam majlis ilmu. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah. Ya Allah, berikanlah kami keistiqamahan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu ini dapat menyeret dan membawa kami di jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, jadikanlah kami sebagaimana yang Engkau perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kitalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah keluarga kita dari siksa api neraka. Maka kita sebagai imam di dalam rumah tangga, ibu daripada orang tua, daripada anak-anak kita, bimbinglah anak-anak kita untuk selalu dekat dengan para alim ulama. Bawalah anak-anak kita ke hadapan ulama dan katakan, wahai ustaz, wahai kiai, wahai guru, wahai habib, tolong doakan anak saya. Jika dia belum menjadi ulama, maka bisa besar kemungkinan anaknya yang akan menjadi ulama besar. Jika anaknya tidak, mungkin cucunya, karena kecintaan yang bersambung kepada guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jaga hati kita, jangan sampai sujudlah kepada Allah tatkala dalam keadaan sujud akhir, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Maka Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Rasul, Nabi yang dikhawatirkan, pagi umatku beriman kepada Allah, sore telah kufur kepada Allah. Sore dia beriman, pagi dia kufur kepada Allah. Maka jangan pernah jauh, ambil tariqah yang telah dibawa dari guru kita, ikatkan di dalam hati kita agar kita selalu mendapat bimbingan, terseret sampai ke dalam surga Firdausul A'la, duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ingin berlama-lama, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan jauh lebih manfaat daripada guru-guru kita. Al-Habib Zaki daripada saya. Maaf, saya ini berdiri karena suatu perintah, imtithalul amar. Kalau bukan karena perintah, maka apalah arti ilmu dari seorang Rifki yang ilmunya hanya tidak ada sebutiran debu, tapi di depan kita sudah ada air. Kalau ada air, untuk lagi apa lagi ada untuk tayamum? Kalau sudah ada air, sempurna keilmuannya, maka sempurnalah daripada ibadahnya. Maka ikuti guru kita, jalankan istiqamah di dalam majlis. Insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan di dunia, dan juga Allah kumpulkan kita di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada amanah dari Habib Quraisy. Habib, tolong sampaikan Rifki, berikan ijazah. Ijazah ini dari guru kami Al-Habib Umar Al-Hafidh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengajarkan la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin, dibaca 100 kali ba'da zuhur. Ini untuk apa? Yang mau kaya, insya Allah akan menjadi orang yang kaya juga berkah. Mau kaya atau mau hidup berkah? Mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Berkah ya bu. Enggak mau jadi orang kaya. Makanya kalau doa sama Allah jangan setengah-setengah. Kalau doa setengah-setengah, ya udah wala yahya wala yamut. Enggak hidup enggak mati, udah hidupnya segitu-gitu aja. Mintanya gimana? Mintanya orang yang kaya, yang berkah, yang insya Allah rezekinya tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dibaca apa? La ilaha illallah qul malikul, dibaca 100 kali pada zuhur, sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami. Maka zikir ini kami ijazahkan juga kepada antum semua. Dan ini
La ilaha illallah wal malikul hakul mubin. Apabila mereka mengistiqamahkan, tidak menutup kemungkinan saat Israel datang, pastinya menunggu saat dia dalam keadaan ibadah, maka dicabutlah nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Habib Allah, minta maaf, sampai ketemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan Rifki bisa 1 bulan sekali bisa kesini, bisa taklim sama-sama juga, bukan mau ceramah, bisa taklim. Rifki datang ke sini pengen taklim betul-betul sama Habib Zaki. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat dalam taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.